Selamat malam Ibu Justisia dan Bapak Ibu yang sudah setiap hari Senin setia ikut persekutuan doa paroki Tuasebio. Sungguh satu anugerah dari Tuhan ya. Di saat-saat seperti ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Walaupun tidak bertemu langsung, kita via Zoom. Mungkin videonya bisa dibuka biar kita saling mengenal, melihat ya. Apapun yang kita alami saat ini, kita tinggalkan, kita tanggalkan semuanya. Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi, kita memuji-muji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena hati Tuhan kalau sudah disenangkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Berkat-berkatnya akan dicurahkan bagi kita semua. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari saya serahkan pada WL yang bertugas. Shalom semuanya. Selamat malam Bu Justisia, selamat malam. Dari terkasih di dalam Kristus. Sungguh bahagia pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di persekutuan paroki Tuasebio. Ini semua bukan karena gagah dan perkasa kita, tetapi Tuhan yang menyediakan waktu untuk kita pada malam hari ini untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji nama kebesarannya. Kita mau meninggalkan semua beban dan masalah kita. Kita mau masuk ke pelatarannya. Kita mau menuju hadiratnya. Karena Allah kita adalah kota benteng kita. Dia adalah kekuatan kita, perlindungan kita. Dialah gunung batu kita. Hanya kepadanya kita bisa berlindung. Dan di dalamnya kita merasa aman dan penuh sukacita. Mari kita angkat satu pujian. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dialah Allah kota benteng kita. Mari kita beri kemuliaan bagi Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang penuh kasih. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau yang tahu. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami, Allah yang menopang hidup kami. Engkau Allah yang menjadi Allah penolong kami. Bersamamu, kami boleh melewati setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur kami. Kami naikkan padamu ya Bapa melalui pujian ini. Yang mengalir dari hati kami yang paling dalam. Terimalah ya Bapa ungkapan syukur kami ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Benar, Bapa. Besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang jadikan kami biji matamu, Tuhan. Engkau merawat kami, Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan? Sungguh kami berharga di matamu. Terima kasih, Bapa. Ya, Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bila mana kami ada sampai saat ini, Tuhan. Itu semua bukan karena kuat gagahnya kami. Bukan karena kepintaran kebaikan kami, Tuhan. Itu semua karena rahmat anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih, Bapa. Kepada Bapak Ibu yang ingin naikkan usaha syukur, dipersilakan unmute. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih-Mu, atas segala cinta-Mu. Pada hari ini kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan dan juga atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk perlindungan yang Kau berikan bagi pastor kami yang terkasih, Pastor Fernando, sehingga ia selalu Kau jaga dan Kau lindungi dan Kau beri kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu kepada kami dari pagi hingga malam ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu yang Kau berikan sepanjang hari ini, untuk kesehatan yang Kau berikan, serta kasih sukacita yang penuh bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesembuhan Ibu Lina beserta anaknya dan cucunya, satu keluarga ini yang terpapar COVID Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesembuhannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Masih begitu banyak Bapa. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang telah menyembuhkan kami. Engkau Allah yang telah memberkati kami. Terima kasih Bapa atas segala cinta-Mu di dalam hidup kami. Bapa yang baik, ini kami datang ke hadapan-Mu. Ingin lebih dalam lagi menyembah Engkau ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sikap dan perbuatan kami yang tidak pantas di hadapan-Mu. Kasihani kami Bapa. Kasihani kami orang berdosa ini. Biarlah Roh-Mu yang hidup Bapa
penuhi kami, mengalirlah di dalam hati kami Bapa. Jiwa kami tenang bersama Engkau Bapa. Naungi kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu masuk dalam penyembahan pada malam hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Inilah kami anak-anak-Mu datang menyembah Engkau pada malam hari ini Bapa. Kami membuka hati kami Bapa, jamah kami anak-anak-Mu ini Bapa. Kami datang berserah kepadamu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami Bapa yang
sampai Haleluya, Terima kasih. Terima kasih. haleluya, haleluya. Ya Rabba Sandara Shikira Papa. Ya Radabau, ya Radaba, Ya ya Rabba Papa Papa Radaba, ya ya Radaba, ya Iramahai. ya Radaba, ya Terima kasih. Ya Rabba Shikira. haleluya. Ya Rabba. Ya Rabba Papa. Kami mau memuliakan nama-Mu selalu. Kami mau memuji menyembah-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Ya Rabba, ya Rabba. Ya Papa Papa Papa. Shikira Papa Mama ya. Ya Papa ya Rabba. Anakku, akulah Tuhan yang hadir di tengah-tengahmu. Janganlah engkau takut, berserahlah kepadaku. Aku akan selalu menyertaimu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Berserulah kepadaku, percayalah kepada aku. Aku akan menjagamu, akan melindungimu senantiasa. Akulah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kalian semua. Engkau akan kubawa kepada air yang tenang, yang penuh kedamaian.
Janganlah takut akan apa yang terjadi di hadapanmu. Tetaplah berserah kepadaku. Aku yang akan menyertai engkau. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Telingaku akan selalu mendengar segala doa-doamu. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas lawatanmu pada malam hari ini. Terima kasih. Urapi kami Bapa, anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini. Kami rindu akan firman-Mu yang akan dibawakan oleh anakmu Ibu Yustisia, Elisa Sagita. Biar Engkau yang urapi Bapa, sehingga firman yang dibawakan pada malam hari ini bertumbuh di dalam hati kami, membuahkan hasil, sehingga boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di sekitar kami. Bapa, kami rindu akan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Waktu dan tempat dipersilahkan Bu Yustisia. Ya. Terima kasih, selamat malam. Bentar, ini saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kesempatan kita boleh bersama-sama merenungkan firman hari ini. Tadinya tujuannya untuk penyambutan bagi Romo Fernando, tapi kelihatannya beliau tidak hadir ya? Atau belum hadir? Halo? Ya? Belum hadir, Bu. Belum hadir. Sepertinya masih istirahat. Belum hadir. Ini share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi kita akan merenungkan bersama-sama mengenai Yohanes 10, 11 sampai 16. Kok di saya nggak kelihatan ya? Kelihatan? Atau saya itu dulu ya, saya masuk lagi ya, saya share screen lagi. Salah. Sebentar ya, ini kok saya salah buka dari ini. Nah, oke. Share screen. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya, oke. Kita akan merenungkan ayat ini, Yohanes 10, 11 sampai 16. Boleh ada yang bantu saya membaca? Satu orang yang membaca Yohanes 10, 11 sampai 16. Tentang gembala yang baik. Boleh ada yang bantu saya membaca ayat ini? Boleh, siapa saja? Ya, boleh dibantu. Bacaan dari Injil Yohanes. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerah-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan
dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Terima kasih. Saya itu dulu ya sebentar. Saya kembalikan ini. Nah, sudah nggak kelihatan ya? Ini ya, sudah stop ya? Sudah, Bu. Sudah stop. Oke. Tadinya saya membawakan firman ini kaitannya dengan pastor. Jadi sosoknya adalah Romo nih. Sosoknya adalah gembala baik, adalah Romo. Tapi sebetulnya bukan hanya Romo, tapi fokusnya karena Romo. Gembala yang baik. Gembala yang baik dikatakan adalah yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya menempatkan ini dengan seorang sosok adalah pastor atau Romo. Bayangkan Romo itu yang ditempatkan di daerah konflik misalnya, atau pertama kali di daerah yang bukan daerah konflik. Bukan berarti mereka tidak mengorbankan sesuatu. Mau memberikan nyawanya sendiri, sebetulnya dari awal pun seorang Romo atau seorang pastor, seorang gembala bagi kita, umat Katolik, pertama kali ketika dia berkomitmen menjadi seorang gembala, seorang imam, seorang pastor, dia sudah mematikan keinginan dia sendiri. Melepaskan segala kenyamanannya, melepaskan segala mungkin ikatan keluarga tidak lepas, tapi tidak mungkin bersama-sama lebih, mungkin setiap saat waktunya tidak mungkin banyak. Inilah bahwa dia sudah mempersembahkan bagi sesuatu yang dia yakini, sesuatu yang dia kuburkan. Sudah ada bagian dari hidupnya yang dia tutup, dan dia buka hidup baru sebagai seorang gembala. Meskipun dia ditempatkan misalnya seorang Romo Pastor Fernando ditempatkan di Tuasebio, di mana bukan daerah konflik. Tapi lihatlah sosok dia. Apakah dia seorang gembala yang baik? Apakah dia mau mengorbankan waktunya, waktu istirahatnya, waktu bersantainya, untuk bersama-sama dombanya, untuk mendengarkan dombanya bersharing, untuk mendengarkan dombanya berkeluh kesah? Apakah selama ini pastor yang kita kenal seperti itu? Sepertinya iya. Saya sudah mempunyai data bahwa Pastor Fernando demikianlah adanya. Seorang gembala bagi kita semua, saya pun merasa digembalai, apalagi umat di Tuasebio. Pastor Romo, gembala ini memberikan kenyamanan bagi yang berbeban, mungkin kadang-kadang membantu mencari solusi, membantu meneguhkan, menemani yang sedang bergumul. Sebetulnya inilah gembala yang dalam arti sekarang yang kita butuhkan pada masa ini bagi kehidupan kita, kehidupan umat beriman. Gembala kita adalah Romo, yang saya bicarakan adalah sosok pastor. Bagaimana kalau gembala itu tinggal di daerah konflik? Bayangkan, saya punya satu teman, seorang pastor yang dia ada di daerah Afrika. Wah, jauh dari bayangan kemewahan, jauh dari bayangan kenyamanan. Tetapi dia jalani semuanya itu dengan sukacita. Inilah gembalaku, inilah ladangku, dan dia syukuri. Kalau gembala tinggal di daerah konflik, tidak jarang gembala yang baik itu yang mestinya, yang harusnya memang berada di tengah-tengah dombanya itu harus mengorbankan bukan hanya kenyamanan, bahkan keselamatan dirinya. Kemudian gembala yang ditempatkan di daerah terpencil,
di daerah minus, bahkan jatah makannya pun bisa diberikan kepada umat. Inilah bahwa kehidupan seorang gembala, kita mungkin hari-hari hanya bisa klaim, wah Romo ini begini. Tetapi kehidupan seorang Romo, kehidupan seorang pastor, luar biasa. Awal mulanya pun dia sudah mempersembahkan hidupnya sendiri. Bagi gembala yang tinggal di daerah konflik, mereka juga ikut merasa tertekan, mereka juga ikut merasa perasaan mencekam. Mungkin kadang-kadang ikut merasakan tidak makan, kelaparan. Karena ketika makan, umatnya tidak makan, tentu tidak sampai hati. Ada bagiannya yang diberikan. Itulah gembala yang baik, yang hidup di zaman sekarang. Gembala yang baik adalah yang bersama-sama mengalami penderitaan, kemiskinan, dan berbagai tekanan, sukacita, dan segala sesuatu yang dirasakan dombanya. Itu pula yang dirasakan oleh sang gembala. Inilah gembala yang baik. Dikatakan di dalam ayat, tadi dikatakan bahwa kalau seorang upahan, ketika ada serigala datang, dia akan lari. Iyalah, misalnya digaji sehari 50.000. Ada serigala datang, ya dia ngumpet lah. 50.000 itu kalau diimani dengan upah. Upah kita bukan nilai 50.000. Kita melihat, pasti kalau Romo bilang, upahnya adalah uang saku Romo, dia nggak akan mau menjalani. Upah dia adalah sesuatu yang dia yakini yang berasal dari Tuhan. Upahnya lebih dari segala sesuatu, upahnya tidak bisa dinilai dengan harta. Kalau sesuatu yang dia bandingkan upahnya dengan harta, ya seperti orang upahan. Ketika bahaya menyerang dirinya, dia lebih baik menyembunyikan diri, menyelamatkan diri. Tetapi kalau seandainya kita sang pemilik melihat domba kita dalam bahaya, tentu kita akan berpikir menyelamatkan domba-domba kita, menyelamatkan harta milik kita. Karena kita adalah harta milik Allah, anak-anak Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh para pastor. Ketika dia menerima sakramen imamat, kepadanya dipercayakan melalui sakramen itu umat yang merupakan gembala dari Kristus dipercayakan baginya. Gembala, domba-domba yang dipercayakan padanya adalah miliknya selama dalam penggembalaannya. Bukan sekedar, dia bukan orang upahan. Dia dipercayakan oleh Allah untuk mengembalakan domba-dombanya dalam tanggung jawab perutusannya sebagai imam. Saudara-saudari, gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Selain kematian yang terkadang mengancam para gembala, dimanapun dia ditempatkan, apalagi di daerah konflik. Tadi dikatakan awal mulanya pun sang gembala sudah mempersembahkan kebebasannya, mematikan kebebasannya. Inilah persembahan yang pertama dari seorang imam, yaitu kebebasannya, kebahagiaannya dengan keluarga. Tidak mungkin dia berkeluarga. Bahkan seperti Pastor Fernando, dia rela meninggalkan jauh negara asalnya untuk berada di Indonesia. Kalau nggak salah dia orang asing, betul? Betul nggak? Betul ya Bu Sinta? Iya betul. Nah, jauh dari negaranya, jauh dari segala sesuatu kenangan akan masa kecil, dia tinggalkan semua untuk sesuatu yang tempatnya pun tidak dia bayangkan, sebuah tempat baru, ladang baru, hanya karena rasa percaya, hanya karena iman, hanya karena kasih, hanya karena pengharapan begitu besar akan Allah, dia berani melangkah menuju Indonesia. Kita dapat bayangkan berita apa tentang Indonesia.
Tetapi seorang asing berani melangkah ke Indonesia untuk menggembalakan domba-dombanya yang berada di Indonesia. Dia tinggalkan semuanya. Tinggalkan kenyamanan negaranya, masuk di dalam negara antah berantah. Saat itu mungkin Indonesia tidak seperti sekarang. Inilah kita menghargai seorang sosok Pastor Fernando yang sudah, kalau bilang, mempersembahkan hidupnya bagi pelayanannya. Kemudian gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenalnya. Domba-domba mendengar suaranya. Saya pernah, mungkin sebagian dari yang ada di dalam PD hari ini pernah melihat sebuah video sharing dari WA. Ada satu orang yang diberi kesempatan memanggil domba. Oh, nggak ada satupun domba datang. 2 kali, 3 kali, tapi ketika dipanggil dengan suara gembala, domba-domba itu berkerumun datang, bahkan menjawab. Tentu ini hanya sebuah gambaran, tetapi ini dapat menggambarkan bahwa gembala dan domba itu ada sebuah relasi yang intim, relasi saling mengenal. Tentu seorang gembala dalam arti seperti Romo, yang saya bilang sosok Romo Fernando, bukan hanya mengenal secara harafiah. Oh, si Yusti ini yang orangnya tinggi, seperti ini. Oh, si B ini orangnya, bukan hanya seperti itu. Oh, ini punya anak 3. Oh, ini buka toko. Oh, ini pegawai kantor. Bukan hanya data seperti itu. Tetapi, seorang gembala yang baik, bahkan dia bisa melihat, bisa mengerti kecemasan, kedukaan, kegembiraan, harapan dari domba-dombanya. Seorang gembala akan memiliki kepekaan, memiliki empati, mungkin juga simpati atas apa yang terjadi pada kehidupan dombanya. Bahkan dalam apa yang sedang digumuli oleh domba-dombanya. Inilah bahwa seorang gembala hendaknya mengerti, mengenal, mengerti, bahkan apa yang sedang dirasakan pun dia tahu. Seperti seorang bapak mengerti apa yang sedang dirasakan anak-anaknya. Sebaliknya, karena relasi yang baik, kita pun mengenal, oh ini toh gembalaku, oh ini Allahku. Jadi ketika aku punya masalah, tidak segan-segan aku menyampaikan, tidak segan-segan saya bersharing, tidak segan-segan minta didoakan, dikuatkan, dan lain sebagainya. Atau terkadang ketika tidak ada sesuatu di rumah yang harus dimakan, bisa menyampaikan kepada Romo, Romo doakan saya, Pastor doakan saya. Kondisi saya sedang parah sekali, Pastor. Untuk besok tidak ada yang bisa kami makan. Karena kita percaya, kita mengenal, kita memiliki relasi yang baik, kita akan terbuka. Demikian pula pun sikap kita terhadap Allah. Ketika kita memiliki relasi, Gembala Agung kita tuh sangat mengenal kita. Tapi belum tentu kita mengenal Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Dia sangat mengenal kita. Dia belum kita mengatakan apapun, dia sudah tahu. Maka dikatakan janganlah berbohong. Karena berbohong bagi Allah itu sia-sia. Seperti halnya ketika anak kecil umur 5 tahun ditanya. Misalnya Kevin, kamu kelas berapa? Coba bayangkan. Anak kecil mana ada yang mengatakan, saya belum sekolah, Tante. Dia akan mengatakan kelas 12, kelas 6. Betul nggak? Apa yang ketika kita dengar itu kita lihat apa? Geli. Aduh, ya inilah anak kecil. Nah, apakah kita mau dianggap Tuhan seperti itu? Ini anak kecil. Kak, saya kan tahu siapa engkau. Untuk apa kamu berbohong kepadaku? Nah, Sang Gembala Agung tahu apa yang sedang kita pikirkan, tahu apa yang kita butuhkan, tahu apa yang menjadi teriakan hati kita, yang sedang kita susahkan, sedang kita gumuli, bahkan kita diam-diam menangis
Dia tahu tidak ada yang sia-sia. Nyatakanlah dengan hati yang jujur. Apa yang dikehendaki pada hidup kita, hendaklah kita tahu sebaiknya kita seperti apa yang sesuai dengan kehendaknya. Inilah. Saya pernah, saya nggak mau sebutkan di mana parokinya, tapi ketika itu ada seorang teman yang sakit parah sekali di sebuah rumah sakit, dia udah nggak sadar, minta perminyakan. Alangkah susahnya untuk minta perminyakan dengan romo. Susah sekali. Nah, tapi herannya, untuk orang-orang yang golongan tertentu atau memiliki kedekatan tertentu dengan romo itu mudah. Nah, inilah. Ada juga yang gembala yang bersikap seperti itu. Tapi saya yakin Pastor Fernando bukan sosok yang seperti ini. Dia sosok yang mengayomi sehingga rencana kepindahannya pun membuat sebagian orang bersusah hati, sedih, ditinggalkan gembalanya yang baik. Saudara-saudari, tetapi jangan takut, gembala agung kita tahu apa yang dibutuhkan. Mungkin saat itu, saat Bapak Ibu didampingi Pastor Fernando, kita dalam kondisi dalam tahap seperti ini. Jadi diberikan bimbingan yang seperti ini. Tapi diharapkan yang akan datang, Tuhan akan gantikan sesuai dengan perkembangan. Dia akan melanjutkan langkah dari Pastor Fernando untuk menuju lebih dan lebih lagi. Tentunya Pastor Fernando dibutuhkan di tempat yang baru. Kehadiran sosok seperti Pastor Fernando. Yang tidak sibuk dengan urusannya sendiri, yang tidak sibuk dengan administrasi gereja, yang tidak sibuk dengan urusan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan gereja atau aktif di dalam gereja, atau orang-orang golongan tertentu yang mungkin menyumbang gereja besar dan lain sebagainya. Tetapi sungguh sosok yang mau merangkul siapapun yang datang kepadanya, tidak pandang bulu, semua dipandang sama di hadapannya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Kemudian Paus Fransiskus mengatakan gembala yang baik itu adalah gembala yang berbau domba. Dapat nggak kita bayangkan? Kalau dia mengatakan seorang gembala yang baik, tetapi dia pakai dasi, pakai parfum, masih bau parfum, pakai dasi, bajunya hem lengan panjang, rapi, licin. Percaya enggak kalau dia itu gembala? Tentu kita akan lebih percaya ini pegawai bank, bukannya gembala. Baunya parfum, bajunya lengan panjang, necis, pakai sepatu pantofel. Seorang yang gembala, layaklah kamu wujudnya ya sesuatu yang hidup di antara domba. Berbau domba. Artinya apa? Bukan berarti kita harus ketika jadi gembala baunya harus seperti kerbau, harus seperti kambing. Artinya seorang gembala ketika dia berbau domba adalah dia bau karena dia ikut mengalami kesusahan, kepedihan, penderitaan umatnya. Mau disibukkan dengan kehadiran domba-domba yang membutuhkannya. Mau menjadi pendengar yang baik. Mau menjadi saudara yang meneguhkan bahwa Allah selalu menyertai dengan kasih yang terbatas. Katanya gembala. Tetapi ketika datang domba, dia tolak. Nggak ada kangtaunya. Itu tidak demikian. Seorang gembala harus berbaur, harus akrab dengan domba-dombanya. Sampai berbau domba. Itu baru dikatakan gembala yang baik. Bukan hanya romo. Siapapun yang diberikan tugas oleh Tuhan mengkoordinir sesuatu atau menjadi apapun, dia adalah gembala. Hendaknya sosok gembala yang baik ini bisa kita ambil, kita serap, kita pakai dalam apapun komunitas pelayanan yang
yang mungkin saat ini dipercayakan kepada Bapak Ibu. Ambillah sosok gembala yang baik. Jadi gembala yang baik harus akrab dengan dombanya sampai berbau domba. Sampai dapat menyelami satu persatu masalah yang sedang dihadapi oleh para dombanya. Baru afdol dia mengatakan bahwa dialah seorang gembala. Bukan seorang pegawai bank. Bukan seorang pengusaha yang hanya memanfaatkan domba-dombanya. Tapi dia seorang gembala yang menggembalakan domba, menggiring domba menuju tempat air yang jernih, air yang menyehatkan, bukan air yang beracun. Menggiring kawanan domba karena seorang gembala adalah kepala kawanan. Dia harus dalam satu kesatuan dengan dombanya. Membawa kawanannya menuju tanah yang lapang, yang berumput, yang rumputnya menyehatkan. Airnya yang menyehatkan. Itulah gembala. Di dalam kehidupan kita pun kita bisa mencontoh gembala Sang Yesus sendiri yang sudah pasti tanpa diragukan. Dialah yang masuk di dalam pembantaian pertama kali. Untuk apa? Untuk memberikan kita suatu hari setelah kita hidup di dalam dunia ini, kita nanti punya jalan pulang. Kalau tanpa Yesus yang masuk di dalam pembantaian menjadi korban Paskah, kita tidak mempunyai masa depan. Masa depan kita hanya sampai pada kematian. Tapi ketika Yesus mau berkorban bagi domba-dombanya, membuka pintu surga sehingga kita mempunyai pengharapan. Sesudah kehidupan perjalanan hidup kita di dunia selesai, kita memiliki jalan lagi. Jalan menuju hidup abadi bersama Tuhan. Yang disebut jalan sesak. Jalan kecil. Tadi saya juga mau masukkan sebuah sosok. Seorang gembala, bukan hanya presiden yang belusukan, gembala hendaknya pun belusukan. Gembala bukan hanya misalnya katakanlah pastor, bukan hanya tempatnya di pastoran, sudah di situ saja. Hendaknya gembala pun dapat belusukan masuk di dalam kehidupan yang mungkin susah dijangkau. Banyak orang yang tidak bisa ke paroki karena tidak memiliki akses. Maksudnya begini, ketika saya belum hidup baru, saya hanya ke gereja tuh hanya di ruangan gereja. Saya nggak tahu bentuknya Sang Kristi kayak apa, nggak pernah. Oh, di belakang itu ada Sang Kristi. Oh, setelah Sang Kristi sana ada apa? Nggak tahu semua. Jadi saya tidak memiliki akses untuk bisa mengerti apa sih isi gereja. Nggak ada. Itu hanya sekedar karena saya tidak memiliki akses, nggak punya teman di gereja, nggak pernah ikut beraktif di gereja, nggak ada akses. Tidak hanya seperti itu. Banyak orang yang memiliki luka-luka batin atau memiliki dosa, jeratan dosa yang tidak bisa susah untuk ke gereja. Bagaimana orang-orang seperti ini yang kemudian didatangi oleh pastor yang belusukan atau gembala yang belusukan? Sama halnya ketika misalnya nih ya Pak Surya, di dalam PD PKK Maria de Fatima ini ada salah satu anggota yang tiba-tiba muntaber, mundur teratur tanpa berita. Mungkin dihubungi susah apa. Nah, inilah gembala butuh belusukan. Kenapa? Mungkin tidak harus sang gembala, tapi penggembala mengutus supaya belusukan, supaya mengetahui, supaya aksesnya itu terbuka. Mungkin dia ada luka dengan orang lain sehingga malu untuk hadir. Harus ada yang menarik. Nah, inilah belusukan. Belusukan itu sebetulnya membuka jembatan yang mungkin dulunya si orang ini susah untuk melewatinya, dengan hadirnya gembala yang belusukan menarik dia kembali untuk hadir. Itu kalau dia punya kesulitan untuk hadir, akses dia sendiri yang dia buat. Tetapi ada juga umat yang misalnya karena sakit tidak bisa ke gereja, tidak bisa
beraktivitas. Ketika didatangi gembala, luar biasa bahagianya. Didatangi, didoakan, itu bentuk caring, bentuk sharing kasih Allah. Dia merasakan Tuhan yang hadir, dia merasakan perjumpaan dengan Allah. Ini loh gembala yang baik, membawa Allah hadir di dalam rumahku, di dalam hatiku, di dalam hidupku. Gembala yang belusukan, siapapun itu, baik pastor atau siapapun yang sedang dipercayakan Tuhan, jangan segan-segan belusukan, karena tanpa belusukan tidak tahu yang benar, tidak tahu yang tidak memiliki akses, apa penyebabnya, mengapa tidak memiliki akses, mengapa tidak hadir, mengapa tiba-tiba muntaber. Banyak keterbatasan yang menghalangi orang kembali ke Allah. Pasti. Seberapa besar niat kita untuk dekat dengan Allah, sebesar itu pula, bahkan lebih besar, niat iblis menarik kita kembali. Butuh teman-teman, butuh komunitas, teman-teman komunitas yang membantu bersama-sama untuk mengangkat kembali dan kembali kepada suasana yang lama. Merangkul setiap hati dengan penghiburan, dengan peneguhan, menemani dombanya dalam segala kondisi. Hendaknya dilakukan seorang gembala yang baik, belusukan supaya tahu kondisi yang sebenarnya, apa yang sedang digumuli, apa yang sedang menjadi masalah. Nah, saya juga melihat Pastor Fernando ini seorang yang rendah hati. Saya katakan gimana? Saya pernah satu kali ngisi firman-nya. Saya nggak sangka di antara umat itu ada satu pastor. Dia dengan tekun, dia dengan setia sampai akhir. Saya membayangkan ini seorang sosok Bapa yang baik. Dalam satu sisi, dia menemani, menguatkan anak-anaknya, para dombanya untuk ayo kamu, mungkin kalau nggak ada romo, kalau nggak ada pastor, ya kalau mau keluar enak-enak aja. Kalau ada pastor kan nggak enak. Oh ada pastor, janganlah nanti keluarnya tunggu selesai. Jadi dia sebetulnya meneguhkan, menguatkan, menemani. Di satu sisi yang lain, saya melihatnya begini, waduh ini romonya luar biasa. Seperti anaknya yang sedang disuapi makanan. Meskipun katanya berasal dari Tuhan, dia perlu tahu loh, makanan apa yang anakku makan sehingga dia sehat. Dia perlu belajar. Makanya saya bilang dia luar biasa. Tidak semua romo seperti ini. Makanya Tua Sepio, PD ini bertumbuh dengan bimbingan gembala yang baik, yang rendah hati. Dia duduk manis di PD mengikuti. Saya melihatnya bahwa dia tahu makanan sehat apa yang anakku cerna sehingga dia bisa bertumbuh dan semangatnya berkobar-kobar. Dia mau belajar, mau tahu, mau lihat. Selain itu dia juga menemani dombanya sehingga dombanya itu mendapat kekuatan untuk setia karena ditemani oleh sang Bapa, sang gembala yang baik. Saudara-saudari, segala ungkapan yang saya ungkapkan tadi, memang perpisahan itu berat, betul. Tapi Romo itu nggak jauh-jauh. Romo itu hanya berpindah paroki. Ya, minta saja Romo, pastor, meskipun di tempat yang baru, semoga tetap kami, terutama PDPKK Maria de Fatima, masuk dalam doa-doa Romo. Karena dia seorang Bapa yang baik. Pasti dia ingin juga yang terbaik bagi anak-anaknya. Kemudian dikatakan di ayat berikutnya, kembali ke ayat lagi, bahwa seorang domba akan mengenal suaranya, akan mendengar suaranya. Kalau kita sungguh mengenal gembala kita, Bapak kita, kita tahu, kita sadar, kita mengetahui Bapak kita itu maha baik, maha kasih,
Maha kuasa, maha segala-galanya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang terlalu kecil sehingga dia tidak mau menolong. Tidak ada yang terlalu besar sehingga dia tidak mampu. Itu gambaran Allah kita. Kalau kita sudah mengimani, kita tahu, kita sadar, apakah kita masih berani untuk mengatakan tidak bagi perkataan Allah? Tentu tidak. Kita akan mendengar. Karena kita percaya apa yang disabdakan pasti mengantar kita kepada air yang jernih, yang bervitamin, yang membuat kita sehat, yang membuat kita selamat. Tidak akan kita lari dari itu. Kita akan mendengar suaranya. Akan taat apa yang Allah kehendaki. Dan kita tidak akan curiga, kita tidak akan berprasangka, kita akan dibawa ke tanah kubangan. Tidak demikian. Tuhan akan bawa kita ke padang yang rumput, air yang jernih. Itulah Allah kita. Dan dikatakan di dalam ayat terakhir, dikatakan bahwa dia juga membawa kawanan lain. Yang bukan dalam kawanannya untuk bersama-sama masuk di dalam kawanannya. Siapapun boleh. Keselamatan bukan hanya bagi orang Katolik. Siapapun yang tergerak ikut masuk dalam kawanannya, boleh silakan. Tentu saja kita semua harus menjadi pewarta. Pewarta sabda keselamatan. Dikatakan oleh Paus Fransiskus, jadilah gereja kita itu gereja tempat rumah sakit. Merawat yang memar, merawat yang sakit, merawat yang luka. Jangan alergi dengan seperti itu. Jangan bayangkan gereja itu adalah orang berdasi, orang yang sehat. Justru datanglah yang memar, yang luka, karena kepadanya akan disembuhkan. Karena Tuhanlah penyembuh, Tuhanlah kegembiraan, Tuhanlah sukacita itu. Jadi siapapun boleh. Hati-hati. Kita semua itu salesman bagi Allah. Orang akan mengenal Tuhan pertama kali adalah mengenal kita. Oh, begitu toh orang Kristen. Hati-hati. Jadi janganlah Allah yang tadi segala-galanya baik kita bawa dalam hidup kita yang berantakan. Orang bisa salah persepsi tentang Allah. Kok orang Katolik seperti itu? Misalnya nih, maaf. Kok Katolik kok misalnya hidupnya berantakan, misalnya, oh menipu. Kok Katolik masih hidupnya penuh kebohongan, misalnya. Nah, padahal tidak ada kebohongan yang orang bilang abu-abu itu nggak ada loh. Bohong, tetap kebohongan, tetap ada konsekuensi dosa. Dan tidak layak kita lakukan. Tentunya nggak ada manusia yang sempurna. Hari demi hari kita kikis, sedikit demi sedikit, kita sadari, kita perbaiki. Jangan kita sadar saat itu juga minta ampun Tuhan, besok buat lagi. Ketika sadar, kita minta ampun, kita pertobatan, hiduplah sesuai pertobatan selanjutnya. Jadi tidak dilakukan lagi. Nah, kalau kita hidup seperti itu, orang akan melihat, oh itulah hidup seorang Kristiani, seorang Katolik. Jadi bagaimana kawanan lain bisa masuk dalam kawanan kita kalau kita tidak membawakan identitas kita dengan benar? Identitas seorang Kristiani dengan benar. Hati-hati, karena kita bisa menjadi salesman yang buruk. Kita bisa menggambarkan Allah yang salah, kebalikan. Orang bisa antipati dengan Allah yang kita hadirkan. Kok seorang Katolik kok orangnya mulutnya penuh dengan penghakiman misalnya. Kok susah orang Katolik kok berbohong. Oh, orang Katolik misalnya menipu misalnya. Kalau masa lalu kita ada seperti melakukan kesalahan-kesalahan, mari ketika kita sadari, kita tobat dan hiduplah baru sesuai dengan pertobatan kita. Supaya domba-domba yang bukan dari kawanan kita tertarik untuk bergabung. Sang gembala terus, siapapun boleh. Siapapun, keselamatan itu tidak hanya bagi orang bilang keturunan Abraham.
Kalau keturunan Abraham kita nggak akan selamat. Secara darah kita bukan keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham secara iman. Nah, jadikanlah mereka secara iman satu persaudaraan dengan kita. Tentunya dengan kita menghadirkan secara benar iman sosok yang kita imani, hidup yang kita imani, yang membawa kita menuju surga seperti ini loh. Supaya mereka bisa masuk dalam kawanan kita, supaya mereka bisa masuk di dalam kawanan yang diperhitungkan, masuk di dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, karena kepada saya diberikan tema gembala yang baik, tentu hanya gambaran seperti ini sesuai dengan Yohanes 10:11-16, gembala yang baik. Yang saya juga melihat dalam sisi Pastor Fernando, yang kemudian nanti akan berkarya di Paroki Bintaro. Selamat berkarya, Pastor. Saya percaya dimanapun berlian ditempatkan, dia tetap akan bercahaya. Dimanapun ladang baru bagi Pastor, pastilah akan berbuah dan panenan akan terjadi. Tuhan Yesus pasti memberkati karya, semangat, dan hati pastor yang ingin mengabdi dan melayani sebagai gembala yang baik. Kita bisa mencontoh pastor, kita bisa mencontoh gembala agung kita Yesus Kristus, bagaimana melayani. Seorang pelayan, jangan membayangkan dia bos, jangan membawakan dia seorang ketua. Seorang yang pelayan, ketika dia menjadi ketua atau koordinator, dia harus lebih rendah daripada yang dipimpin. Itu baru seorang koordinator di dalam komunitas Kristiani. Itu sama dengan pelayan. Ini kita semua pelayan. Apapun posisi kita melayani. Ketika kita melayani, kita bukan berada lebih tinggi daripada yang dilayani, kita harus berada di lebih rendah daripada dilayani. Bagaimana kita bisa membasuh kaki kalau kita lebih tinggi? Tentu kita harus lebih rendah. Karena contoh pelayanan yang diberikan Kristus adalah membasuh kaki. Padahal ketika itu kaki adalah terkotor karena saat itu belum ada aspal, semua jalan berdebu. Ketika kita melayani, tempatkanlah diri kita di bawah orang yang kita layani. Jangan justru kita menempatkan diri dengan keangkuhan kita di atas orang yang dilayani. Contoh gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Itulah suri toladan kita. Bagaimana seorang gembala yang melayani. Kita semua gembala. Kepada kita dipercayakan gembala domba-domba. Bagi Bapak, dombanya adalah anak, istri. Di dalam satu keluarga itu domba-domba yang perlu diarahkan. Seorang ibu pun sama, bersama Bapak menggembalakan seluruh keluarganya. Mungkin seorang pimpinan kantor, seorang gembala, dimanapun kita dipercayakan menjadi gembala, apapun bentuk itu, lakukanlah seperti tauladan kita, Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih, saudara-saudari. Inilah renungan singkat mengenai Gembala Agung. Gembala yang baik tentunya mencontoh dari Gembala Agung Yesus Kristus, dan kebetulan contoh yang hidup bagi kita adalah Pastor Fernando. Semoga kita bisa mengimani untuk menjadi gembala seperti pastor dan lebih tinggi lagi seperti Yesus Kristus di dalam hidup pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Justisia Elisa Sagita atas firman-Nya yang boleh menguatkan bagi kami. Mari kita tanggapin firman Tuhan dengan nyanyian lagu Allah sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita buat sorak-sorai Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih atas firman yang boleh kami terima melalui Ibu Justisia. Kiranya Bapa, berkatilah Ibu Justisia, berkatilah pelayanannya, juga pekerjaannya, beserta seluruh keluarganya. Kiranya Engkau pakai Ibu Justisia dengan lebih heran lagi. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa bagi Pastor Paroki kami, Pastor Fernando, dan juga Pastor Purnomo. Kiranya Bapa berkatilah kesehatannya bagi Pastor Paroki kami, agar sungguh Pastor kami bisa menjadi gembala yang baik bagi kami domba-dombanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu silakan di-mute kalau ada doa permohonan. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi anakmu Cikaucin dan anak-anaknya, juga Ibu Margaret bersama suami dan anak-anaknya. Mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Bila Engkau memberikan kesembuhan, berikan kesehatan, berikan juga kekuatan dan kesabaran di dalam melalui masa-masa sulit ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Laurencia Janet Wijaya yang telah Engkau panggil 44 hari yang lalu. Kami percaya saat ini Laurencia Janet Wijaya sudah berada di surga dan juga sudah diselamatkan, diberikan kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Cikitin Kasugen Matthew, agar selalu Tuhan beri kekuatan di hari-harinya, agar ia selalu tetap setia melayani dan selalu kuat, serta Kau beri penghiburan. Kami mohon
Kabulkanlah doa Kabulkanlah kami. doa kami ya Tuhan. Bapak kami Bapak, kami juga mau berdoa untuk Chongyu Yuyu yang baru Engkau panggil kemarin, kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan Yuyu, dan Engkau berikan Yuyu kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Ibu Ayin, Melisa, agar kau sembuhkan dari epilepsinya. Maria, agar distabilkan kaliumnya. Bu Rita, Bu Magda, Bu Leni, Bu Sofia, agar kau beri kesehatan untuk kakinya. Dan juga kami mau berdoa ya Bapak, untuk Bu Yuyun, Pak Hengki Chandra, Gilbert Armando Chandra, Darsona Panganan, Hok Leong, Ibu Seripa, Darsanto Panganan, kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan dari sakitnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapak. Kami juga mohon Kami bagi juga Cigiok, istrinya Pak Hari, yang mengalami COVID, demikian juga dengan Kirtionya Bernard, yang mengalami COVID, kiranya Engkau turut campur tangan, Engkau beri 18 kasih-Mu, kerahiman-Mu, agar mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakit mereka melalui tangan dokter dan para medis setempat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk para tenaga kesehatan yang saat ini masih berjuang mengobati peserta penderita COVID, dan juga berikan mereka perlindungan dari virus COVID untuk pasien COVID yang saat ini masih dirawat di rumah sakit atau isoman di rumah masing-masing. Mohon belas kasih-Mu, kiranya Bapa Engkau boleh berikan mereka pemulihan, berikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Kami juga mohon belas kasih-Mu Bapa, agar pandemi yang saat ini makin tinggi bisa segera berakhir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi kami semua yang berkumpul di Zoom PDKK ini Bapak. Biarlah Engkau senantiasa melingkupi kami, berikan kami kesehatan Bapak di saat-saat pandemi saat ini Bapak. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Kiranya Engkau singkirkan segala kekhawatiran, isilah hati kami Bapak dengan damai sejahtera yang ada daripada-Mu. Penuhi hati kami Bapak untuk tetap tenang, untuk tetap mengandalkan Engkau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Chandra dan juga anaknya Yudi yang telah Kau panggil 3 hari yang lalu Tuhan. Kiranya beri dia kedamaian, ketenangan di surga bersama Engkau Bapak. Dan juga untuk istrinya Ibu Elizabeth yang masih kritis di rumah sakit Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan, Engkau jamah Ibu Elizabeth bila dia boleh melewati masa kritisnya Tuhan dan boleh disembuhkan secepatnya Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk cucunya Bernard dan juga Pak Hari yang telah Kau panggil. Kiranya mereka Kau terima di sisi-Mu, diampuni segala kesalahannya, dan mendapat kebahagiaan kekal abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapa, masih banyak permohonan yang tersimpan dalam hati kami yang tidak kami ungkapkan. Namun kami percaya Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Baik, dan Engkaulah Gembala yang baik bagi kami. Engkau pasti memberikan kami yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah, berkatilah kami semua yang hadir di sini. Berkatilah para istirahat kami malam ini agar besok kami bisa bangun kembali dengan kekuatan yang baru dan terus memuji dan memuliakan Engkau. Dengarkanlah doa-doa kami ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Surya pengumumannya. Pengumuman untuk Senin depan, firman akan dibawakan oleh Ibu Linda Valentina Budiman dari Paroki Kampung Duri. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk tetap hadir. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya, serta kita boleh mengalami lawatan Tuhan, dan yang membawa iman kita semakin ditumbuhkan, disegarkan kembali. Terima kasih, dan kami akhiri dengan lagu penutup. Terima kasih Pak Surya untuk pengumumannya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Justisia pada malam hari ini atas firman-Nya, dan juga untuk saudara-saudari yang telah hadir dalam Zoom ini. Mari kita akhiri dengan lagu penutup, Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Terima kasih, kita solat-solat buat Tuhan kita. Terima kasih semuanya, selamat malam semuanya. Sampai ketemu Senin depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ci Eli. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya izin ya, saya izin pulang ya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Selamat malam. Selamat malam. Malam semuanya. Semuanya makasih. Ya. Terima kasih.